Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Musaddak. Kali ini saya akan membahas tentang sanitasi, higien, makanan dan minuman. Sanitasi, higien, makanan dan minuman merupakan upaya pencegahan menghindari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai sebelum makanan itu diproduksi, pengolahan, sampai makanan tersebut jatuh kepada tangan konsumen. Usaha-usaha sanitasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Menjaga keamanan makanan dan minuman yang disediakan. 2. Pengelolaan pembuangan air, limbah, dan kotoran. 3. Perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan makanan, penyajian, sampai ke penyimpanan makanan. Dan terakhir itu pencucian, kebersihan, dan penyimpanan alat-alat perlengkapan. Tujuan dari sanitasi makanan yaitu 1. Menjamin keamanan makanan, 2. Menjamin kemurnian makanan, dan mencegah konsumen dari penyakit. Prinsip-prinsip sanitasi, higien, makanan dan minuman. Yang pertama yaitu pemilihan bahan makanan. Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik dan mutunya dalam hal bentuk, warna, kesegaran, bau, dan lain-lain. Ciri-ciri makanan yang baik yaitu tidak berbau, warna sesuai dengan bawaannya, tidak ada warna tambahan, Yang kedua yaitu penyimpanan bahan makanan. Proses penyimpanan bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak mudah rusak dan kehilangan nilai gizinya. Semua bahan makanan dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan, yaitu dengan mencucinya menggunakan air bersih. Yang ketiga, pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. Pengolahan makanan ini yang baik adalah mengikuti kaidah-kaidah prinsip higien sanitasi. Dalam proses pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan higien sanitasi, terutama menjaga kebersihan peralatan masak yang digunakan, tempat pengolahan, dapur, serta kebersihan penjamah makanan. Yang keempat yaitu penyimpanan makanan masak. Penyimpanan makanan dan minuman yang sudah diolah atau dimasak ditempatkan yang tidak terjangkau oleh binatang seperti serangga atau binatang pengganggu lainnya. Adapun karakteristik daripada pertumbuhan bakteri pada makanan yang harus dipantau dan dijaga adalah kadar makanan itu, jenis makanan, suhu makanan, dan lain-lain. Pada dasarnya, higien sanitasi dalam pewadahan mencakup beberapa hal. 1. Semua makanan masak mempunyai wadah masing-masing yang terpisah. 2. Pemisahan didasarkan pada saat makanan mulai diolah dan jenis makanan. 3. Setiap wadah mempunyai tutup tapi berventilasi yang dapat mengeluarkan uap air. Suhu. Makanan kering dapat disimpan dalam suhu kamar 250 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Makanan yang basah disajikan pada suhu di atas 600 derajat Celcius.
Makanan basah yang lama disimpan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Yang kelima, pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan yang sehat akan sangat berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran makanan. Pencemaran pada makanan masih lebih tinggi risikonya daripada pencemaran pada bahan makanan. Oleh karena itu, titik berat pengendalian yang perlu diperhatikan adalah pada bahan masak. Dalam proses pengangkutan makanan, banyak pihak yang terkait, mulai dari persiapan, pewadahan, suhu, dan kendaraan pengangkutan itu sendiri. Untuk mencegah sumber makanan yang dapat menyebabkan pencemaran, yaitu dilakukan dengan cara mengangkut bahan makanan yang tidak bercampur dengan bahan berbahaya yang beracun seperti pupuk, obat hama, dan lain-lain. Kedua, kendaraan pengangkutan makanan tidak dipergunakan untuk mengangkut bahan lain seperti untuk mengangkut orang, hewan, dan jenis barang. Ketiga, kendaraan yang digunakan harus diperhatikan kebersihannya setiap akan digunakan. Yang keenam, penyajian makanan. Penyajian makanan yang menarik akan memberikan nilai tambah atau daya tarik pelanggan. Teknik penyajian makanan untuk konsumen memiliki berbagai cara asalkan memperhatikan kaidah higien sanitasi yang baik. Penggunaan pembungkus seperti plastik, kertas, box plastik harus dalam keadaan bersih dan tidak berasal dari tempat-tempat yang dapat menimbulkan racun. Pengawetan dan penanganan makanan agar tetap sehat. Agar makanan tetap aman dan sehat diperlukan beberapa cara yang meliputi penyimpanan, pencegahan kontaminasi, dan pembasmian organisme dan toksin. Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan organisme. 1. Keadaan basah dan pengemasan. Dalam keadaan netral, organisme akan tumbuh dengan baik. Dalam keadaan kemasan yang basah yang tinggi akan mengganggu pertumbuhan organisme. Sebagian organisme kontaminan dalam tubuh perlu oksigen untuk tumbuh. Yang kedua itu kelembapan. Semua organisme akan mudah tumbuh dalam keadaan kelembapan yang cocok. Pertumbuhan organisme akan ditentukan oleh kadar garam, gula, dan bahan lain-lain. 3. Suhu. Setiap organisme mempunyai suhu minimum, optimal, dan suhu maksimum dalam melakukan proses kehidupan. Sebagai kuman petagen hidup dengan baik pada suhu tubuh manusia, yaitu pada suhu 71 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu kurang dari 50 derajat Celcius akan mengganggu pertumbuhan kuman. Metode-metode pengawetan agar makanan tahan lama, yaitu dimasak. Makanan yang dimasak akan membunuh organisme, tetapi tidak menjamin makanan itu akan menjadi awet. Kedua itu pengeleman. Sebelum dilakukan pengelengan, makanan terlebih dahulu harus mengalami pemasakan yang cukup untuk membunuh organisme, dan seterusnya dilakukan sterilisasi serta penutupan kaleng. Yang ketiga, pengeriman dan dehidrasi. Cara sederhana dan murah untuk pengawetan adalah dengan cara pengeriman. Teknik pengeriman
dapat secara alami dijemur di bawah sinar matahari langsung dengan cara pemanasan memakai alat pengering. 4. Cara pengawetan. Pengawetan merupakan cara untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh organisme. Untuk mengawetkan makanan, daging, ikan, sayuran dipakai bahan kimia antara lain garam, gula, sodium nitrat, dan nitrit. Yang kelima, suhu. Penyimpanan dalam keadaan beku akan menyebabkan bakteri tidak mampu berkembang biak dalam makanan. Penyimpanan dalam bentuk beku tidak menjamin makanan bebas kuman. Yang keenam yaitu pasteurisasi. Cara ini merupakan cara yang baik untuk mengawetkan makanan dalam jangka pendek. Makanan yang mengalami pasteurisasi ini akan dimasukkan ke dalam kulkas yang akan membuat bahan makanan lebih awet. Ketujuh, iradiasi. Cara iradiasi dilakukan pada makanan dengan jumlah banyak dan diperkirakan mengandung organisme. Pada dosis yang ditentukan, iradiasi tidak dapat mensterilkan daging sehingga daging masih perlu disimpan di dalam kulkas atau freezer. Yang selanjutnya itu pengaruh makanan terhadap kesehatan masyarakat. Makanan merupakan salah satu pokok kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, makanan merupakan hal yang penting bagi manusia. Pentingnya makanan bagi manusia selain dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat pula dilihat data berikut. Ditinjau dari segi kesehatan, kegunaan makanan adalah sumber zat makanan. Zat makanan dalam tubuh mempunyai fungsi sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Oleh sebab itu, makanan yang cukup diperlukan agar badan mempunyai tenaga yang cukup untuk mempertahankan kehidupan jasmani dan dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan kuat. Dari sudut kesehatan lingkungan, pengaruh makanan terhadap kesehatan yang harus diperhatikan adalah peran makanan atau minuman sebagai vektor atau agen penyakit yang ditularkan melalui makanan, yaitu misalnya parasit-parasit seperti Taenia saginata, Taenia solium, dan lain-lain. Yang kedua itu mikroorganisme seperti Salmonella typhi, Shigella dysentery, piper, virus hepatitis, dan lain-lain. Toksin yang diproduksi oleh bakteri seperti eksotoksin yang ada dalam makanan, misalnya enterotoksin, dan lain-lain. Zat-zat yang membahayakan makanan dan yang secara ilegal atau tanpa diketahui bahayanya dengan sengaja ditambahkan kepada makanan untuk pengawetan. Pengawetan tanpa sengaja dilakukan. Contohnya itu insektisida yang dikira gula atau tepung terigu yang dimasukkan ke dalam bahan makanan. Yang kelima, penggunaan tanaman atau bahan lain yang beracun seperti jamur beracun, tempe bongkrek, dan lain-lain. Kontaminasi makanan. Sebagai akibat suatu kontaminasi terhadap makanan, pada umumnya akan disertai dengan terjadinya proses pembusukan. Pembusukan tidak selalu oleh adanya kontaminasi, tetapi dapat juga terjadi oleh kegiatan enzim yang sudah terdapat dalam makanan itu sendiri secara alami.
Kriteria makanan yang busuk dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Misalnya, terasi yang dipergunakan oleh hampir seluruh bangsa sebagai penyedap makanan atau masakan. Mungkin dianggap oleh bangsa ini sebagai suatu makanan yang busuk sehingga tidak dimakan. Secara umum dapat dikatakan suatu makanan yang disebut busuk jika mengandung bakteri-bakteri tertentu atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, sehingga jika makanan menimbulkan menimbulkan keracunan bagi konsumen atau orang yang mengonsumsi makanan itu, maka akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit yang dikarenakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme. Untuk mengetahui makanan yang masih cocok dimakan, diantaranya yaitu 1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki, bebas dari pencemaran, bebas dari perubahan fisik kimiawi sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, bebas dari mikroorganisme atau bebas dari organisme dan parasit yang menimbulkan penyakit. Jadi jika suatu makanan dalam keadaan yang berlawanan dengan kriteria tersebut, maka dapat dikatakan sebagai makanan yang sudah rusak atau tidak cocok lagi untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu infeksi penyakit melalui makanan atau foodborne disease. Infeksi penyakit melalui makanan adalah suatu gejala penyakit yang timbul akibat bahan makanan yang mengandung mikroorganisme atau toksin, bahan kimia. Food infection ialah gejala penyakit yang timbul karena mikroorganisme masuk dan berkembang biak dalam tubuh melalui bahan makanan. Food intoxication adalah gejala penyakit yang timbul akibat makanan yang mengandung bahan beracun. Sering terjadi letusan penyakit atau keracunan makanan tertentu yang tidak jarang menyebabkan kematian. Keracunan makanan atau penyakit infeksi yang penularannya melalui makanan biasanya mengenai suatu kelompok masyarakat, bahkan dapat meluas sekali. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan atau keracunan dapat disebabkan oleh parasit, contohnya parasit Taenia saginata, menyebabkan anemia dan gejala-gejala saraf. Pencegahannya yaitu dengan memasak daging sapi sampai masak betul sehingga larva cacing akan mati. Taenia solium atau cacing pita babi. Yang kedua, infeksi penyakit dengan makanan sebagai media. Foodborne infection yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menginfeksi manusia melalui makanan sebagai media. Misalnya itu tifus
abdominalis, parathyroid, dan disenteri amoeba. Pencegahannya yaitu memasak semua makanan sampai masak betul, melindungi makanan terhadap kontaminasi oleh insekta dan binatang-binatang pengganggu. Menyimpan makanan pada suhu di bawah 60 derajat Celcius atau di atas 600 derajat. Ketiga, yaitu keracunan makanan atau food poisoning. Ini disebabkan oleh zat yang ada di dalam makanan pada waktu yang disebabkan yang ada di dalam makanan. Gejala-gejala keracunan makanan biasanya timbul mendadak dalam waktu 4-12 jam setelah makan makanan yang terkontaminasi. Keracunan makanan sering terjadi tetapi mortalitas tidak tinggi. Keracunan makanan dapat disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri dan berkembang biak dalam makanan. Misalnya keracunan Staphylococcus, keracunan Botulinus, keracunan Clostridium perfringens. Dan yang terakhir, zat kimia yang ditambahkan pada makanan. Keracunan makanan bisa terjadi karena tanpa sengaja atau diketahui ditambahkan zat beracun pada makanan seperti racun tikus, insektisida, natrium fluorid yang dikira bubuk susu, barium karbonat yang dikira terigu, dan sebagainya. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata yang belum sesuai, mohon dimaklumi karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.